Kemudian orang yang menghalangi kebaikan, jadi penghalang-penghalang kebaikan. Kemudian berikutnya adalah orang yang ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah di antara orang yang paling berat azabnya di antara penduduk neraka. Kemudian siapa lagi orang yang paling berat siksanya di antara penduduk neraka? Disebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-45 sampai 46. Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Dan Fir'aun dan juga bala tentaranya itu dikepung dengan azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Neraka itu api itu ditampakkan kepada mereka tiap pagi dan juga tiap sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari kiamat nanti maka masukkanlah mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya ke azab yang berat. Maka di sini disebutkan asyaddal adab, jadi azab yang terberat ini ditimpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ini diantara orang yang paling berat siksanya di hari kiamat itu, diantaranya adalah Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kemudian siapa lagi orang yang paling berat siksanya di hari kiamat? Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-88. Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Yani orang-orang yang mereka kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Ya, jadi diberikan azab di atas azab. Ini disebabkan karena kerusakan yang mereka lakukan. Maka dari ayat ini kita ketahui di antara orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang kafir yang menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kafir, tapi kafir plus menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian siapa lagi jenis orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat? Adalah orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang termasuk yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat. Akan tetapi munafik yang dimaksudkan di sini itu adalah munafik akbar. Jadi munafik yang sampai tingkat mengeluarkan pelakunya dari neraka, dari keimanan. Jadi kemunafikan yang sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Artinya dia sama sekali tidak punya iman. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik maka ia berada di tingkat paling bawah. Jadi intipnya neraka. Karena dia di paling bawah. Dia berada di tingkat yang paling bawah di neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka itu penolong, seorang penolong pun. Nah, apakah yang dimaksudkan di sini adalah munafik Apakah termasuk juga yang dimaksudkan di sini adalah munafik asghar? Jawabannya tidak. Jadi yang diancam neraka itu adalah munafik akbar. Kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti ya, dia sesungguhnya itu tidak beriman, tapi karena takut dengan kaum muslimin hingga kemudian memakai baju Islam. Atau ya ada ya di antara mungkin orang-orang yang dia itu sesungguhnya orang kafir,
dimasukkan ke golongannya orang beriman dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemudian membujuk-bujui orang beriman agar dia keluar dari agamanya, atau dalam rangka menyelidiki keadaan dari kaum muslimin. Mungkin kalau terdahulu ini kita saksikan ada yang namanya Snok Horgonye. Kalau seandainya karena kita tidak mengetahui dohirnya bagaimana, realitanya bagaimana, kalau seandainya dia benar adalah orang kafir yang hanya pura-pura masuk Islam, maka dia masuk dalam kategori ayat ini. Ya, jadi dia di paling bawah tingkatannya neraka. Nah, kemudian di antara yang ia diazab dengan azab yang paling berat di neraka, ini sebagaimana disebutkan oleh satu riwayat ya dari sahabat Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling berat adabnya nanti di hari kiamat itu adalah al-musawwirun. Musawwir itu pelukis makhluk, pelukis gambar bernyawa, pembuat patung. Itu musawwir. Jadi dia itu dikatakan dalam hadis ini yang disepakati oleh Bukhari Muslim, ya, dia adalah orang yang nanti paling berat adabnya di hari kiamat. Di antara orang yang paling berat adabnya di hari kiamat. Nah, dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang hampir serupa, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dhalalatin wa mumatsilun minal mumatsilin." Orang yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat adalah seseorang yang dia dibunuh oleh nabi. Jadi orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Jadi tidak mungkin sembarangan orang itu dibunuh oleh nabi. Siapapun itu. Maka artinya kalau ada orang yang dibunuh oleh seorang nabi, ini adalah orang yang paling ini adalah orang yang sangat sangat ingkar, atau orang yang sangat menentang, atau orang yang sangat sudah terlampau parah dalam hal penentangannya, kekufurannya kepada nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang azabnya paling berat di hari kiamat adalah orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Atau yang kedua, au qatala nabiyan, orang yang membunuh nabi. Orang yang membunuh nabi, orang yang dibunuh oleh seorang nabi, atau orang yang membunuh seorang nabi. Dan yang ketiga adalah wa mumatsilun minal mumatsilin, pembuat patung. Pembuat patung. Ini tiga orang yang disebutkan paling berat adabnya nanti di hari kiamat. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan ahwanu ahlin nari adaban.
orang yang paling ringan siksanya nanti di hari kiamat. Orang yang paling ringan. Kalau tadi bahasan sebelumnya adalah orang yang paling berat siksanya di hari kiamat, ya, bahasan berikutnya adalah orang yang paling ringan siksanya. Tapi seringan-ringan siksanya neraka itu ya sangat berat sekali, sangat berat sekali. Jadi jangan kemudian enggak apa-apa, wong ini paling ringan siksanya, ya. Nah, disebutkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati rajulun ala ahmasi qadamaihi jamrotani yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjalu bil kumkum. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya, azabnya nanti di hari kiamat adalah seorang yang dia di antara dua kakinya itu ada jamrotan. Jadi ya ada api lah. Kemudian yagli minhuma dimaghuhu. Ya. Karena api tersebut, ya, kemudian otaknya mendidih. Kama yagli al-mirjalu bil kumkum, sebagaimana air itu dia mendidih dengan sebagaimana al-mirjal itu bejana nih. Al-mirjal sebagaimana bejana itu dia mendidih dengan air. Dalam artian ya sebagaimana air yang dia mendidih dalam bejana. Kalau kita lihat air yang mendidih dalam bejana itu kan kayak gitu. Kemelutuk. Dan kadang loncat ke sana kemari itu airnya kalau sudah terlampau mendidih. Nah, seperti itulah otak manusia ketika dia kakinya itu menginjakkan api di neraka. Kakinya menginjak ya api di dalam neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talibin. Jadi orang yang paling ringan azabnya, ya, orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat atau di neraka, ya, itu adalah Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'laini, dan dia itu memakai dua sendal, ya, memakai dua sendal yang yaghli minhuma dimaghuhu. Karena dia memakai dua sendal itu kemudian otaknya itu mendidih. Otaknya itu mendidih. Nah, ini seringan-ringan siksa di neraka, dan itu adalah siksanya Abu Talib. Siksanya Abu Talib. Dan dalam riwayat yang lain juga serupa, ya, jadi disebutkannya itu sama, yakni otaknya mendidih, ya, otaknya mendidih. Ini adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bahwasanya annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuha Abu Talibin. Tatkala itu disebutkan disebutkan di sisi beliau, yakni tentang pamannya Abu Talib.
disebutkan di dekat beliau, di sisi beliau tentang pamannya Abu Thalib. Maka beliau kemudian bersabda, berkomentar tentang pamannya ini, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati. Mudah-mudahan syafaatku itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Fayuj'alu fi dohdohin minan nar. Maka dia diletakkan di dohdoh. Dohdoh itu satu tempat yang rendah di neraka, satu tempat yang rendah di neraka, atau satu tempat yang hina di neraka. Maka dia diletakkan di dohdoh, ya, di neraka yang yablughu ka'baihi, yang itu sampai ke mata kakinya. Jadi dia ya kayak kalau dia berdiri di lumpur, ya. Dan itu lumpurnya itu sampai ke mata kakinya. Nah, itu diabarkan seperti itu. Maka kemudian yang liminhu ummu dimaghihi, maka kemudian otaknya mendidih karena itu. Ya, jadi sama redaksinya itu, yang paling ringan adalah otak mendidih. Otak manusia itu mendidih. Kalau kita itu menginjakkan kaki di tempat yang paling panas di dunia, paling panas sekalipun, itu tidak sampai seperti itu kan, tidak sampai kemudian otaknya itu mendidih gitu. Ya, meskipun kita menginjakkan kaki di mungkin satu tempat yang terpanas di bumi, ya, nampaknya tidak sampai seperti itu. Tapi di neraka, ya, itu Allah Ta'ala berlakukan demikian. Nah, kemudian ma yuqalu li ahwani ahlin nari adzaban. Apa yang dikatakan kepada orang yang paling ringan siksanya di neraka? Apa yang dikatakan kepada orang yang paling ringan siksanya di neraka? Jadi apa yang dikatakan kepada mereka? Orang yang paling ringan siksanya. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-36, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi ini keseluruhannya, dan yang semisal dengan itu, berarti 2 kali lipat. Wa mithlahu ma'ahu, ya, dan yang semisal dengan itu ada pada dirinya, liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati, dalam rangka ya gunakan itu untuk menebus dirinya agar tidak diadab nanti di hari kiamat. Maka ma tuqbila minhum, tidak akan diterima hal itu dari dirinya. Kalau seandainya kita punya bumi seluruhnya, ya, dan yang semisal dengan itu, berarti 2 kali lipatnya kita punya semuanya. Ini tidak bisa kita bayangkan duitnya seberapa itu, orang punya bumi, ya, seluruhnya, ya. Kalau dijual harganya berapa? Kita punya itu dalam rangka untuk menebus agar kita itu dibebaskan dari adab di hari kiamat. Maka matuqbila minhum, tidak akan diterima itu dari mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adab yang pedih. Dan ada dalam satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban yaumal qiyamati. Allah berfirman kepada orang yang adabnya itu paling ringan nanti di hari kiamat. Ini Allah Ta'ala firmankan kepada orang yang adabnya paling ringan di hari kiamat. Apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka? Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi. Kalau seandainya engkau memiliki ma fil ardi min syai', engkau memiliki sesuatu, ya, dari bumi ini, ya, sesuatu yang ada di bumi ini, maka apakah engkau akan menebusnya dengannya? Maka dia katakan na'am,
Ya. Oh ya, saya akan menebus kalau seandainya saya punya. Ya. Maka kemudian dikatakan, ya, fayaqul aratu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi adama alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Maka Allah Ta'ala firmankan, aratu minka ahwana min hadza. Sesungguhnya aku itu menghendaki dari dirimu sesuatu yang lebih sepele dari hal itu. Sebenarnya tidak dengan engkau menebus dirimu dengan bumi, ya, tidak dengan engkau menebus dirimu itu dengan harta yang kau miliki di bumi ini. Tidak, ya. Jadi aku menghendaki darimu itu yang sebenarnya lebih sederhana dari hal itu, lebih sepele dari hal itu. Wa anta fi sulbi Adam, dan engkau ketika itu ada di tulang sumsum tulang belakangnya Adam. Ketika itu engkau masih berada di sumsum tulang belakangnya Adam. Ya. Maka apa yang aku minta dari dirimu, alla tusyrika bi syai'a, agar engkau tidak mensekutukanku dengan apapun juga. Kan sederhana itu. Ya, sederhana yang diminta oleh Allah, agar manusia tidak berbuat syirik. Ya, agar manusia tidak berbuat syirik. Ya. Itu kan ringan. Ya. Daripada kemudian, ya, dia menggunakan hal itu untuk menggunakan harta bendanya yang banyak, ya. Allah tidak meminta itu, atau mungkin bumi ini seluruhnya, ya. Allah juga tidak meminta itu. Tapi sebenarnya yang Allah minta itu sesuatu yang sederhana, yang ringan, yang sepele, ya. Dan ketika itu dia masih berada di tulang sulbinya Adam. Ya, ini apa? Agar engkau tidak mensekutukanku dengan satu apapun juga. Kan sederhana itu yang diminta, ya. Akan tetapi, ya, engkau kenyataannya, ya, fa'abaita, engkau enggak mau, engkau enggan, ya. Dan engkau pada akhirnya mensekutukan diriku, ya. Maka ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang paling ringan adabnya di hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan, ya, yang Allah minta dari kita itu satu perkara yang tidak begitu sulit dilakukan manusia. Allah tidak meminta tebusan, ya, harta sepenuh bumi. Allah tidak meminta tebusan harta yang kita kumpulkan, tidak. Tapi Allah hanya meminta agar kita tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun juga. Sepele dan ringan. Tapi ternyata, ya, manusia tidak melakukannya. Nah, kemudian bahasan berikutnya adalah salasilu jahannam wa aghlaluha. Jadi belenggu, salasil itu rantai, ya, rantai di neraka jahanam dan juga belenggu-belenggunya. Jadi di neraka jahanam itu ada rantai, ya. Dan di neraka jahanam ada belenggu, ya. Disebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang keempat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir itu salasil. Salasil itu ya rantai, ya. Kemudian wa aghlalan, dan juga belenggu, ya. Wa sa'iran, dan api yang bergejolak. Ini Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang kafir. Jadi dalam bahasan ini, ya, penulis ingin menegaskan bahwasanya di neraka itu ada yang namanya belenggu, ada yang namanya rantai. Jadi manusia itu nantinya, ya, kalau dia masuk neraka, boleh jadi ada yang diberlakukan seperti itu, dirantai, dibelenggu, ya.
Kemudian juga dalam surah Ghafir ayat yang ke-80 sampai 82 Allah Ta'ala berfirman, ya, alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang mereka mendustakan bil kitab, yakni kitab tersebut, wa bima arsalna bihi rusulana, dan mendustakan apa yang kami telah mengutus dengannya, itu rasul-rasul kami. Fasawfa ya'lamun, ya, niscaya mereka kelak akan mengetahuinya. Idzil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun. Yani ketika itu al-aghlal, yani belenggu-belenggu itu berada fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Wasalasilu, demikian pula rantai. Ya. Yushabun, dan mereka diseret. Nah, dari situ kita bisa sedikit membayangkan kondisi manusia itu nanti ketika dia disiksa. Ya, orang yang mendustakan Alkitab dan juga orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syariat yang dibawa. Maka apa? Belenggu itu ada pada leher mereka, rantai itu ada pada leher mereka, dan mereka diseret. Ya. Fil hamimi, ya. Dan mereka itu fil hamim, hamim itu yakni air yang sangat panas sekali. Tsumma fin nari yusjarun. Kemudian, ya, di neraka mereka dibakar. Ya. Ini siksa yang Allah Ta'ala itu sedikit jelaskan diantaranya kepada manusia. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ini masih tentang rantai dan belenggu tadi, ya. Rantai dan juga belenggu tadi. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-12 sampai 13, Allah berfirman, inna ladaina ankalau wa jahima. Sesungguhnya kami itu memiliki ankalan. Ankal itu belenggu-belenggu. Wa jahiman, jahim, ya neraka jahim. Ya. Akan tetapi ankal di sini adalah belenggu yang berat sekali. Tidak hanya sekedar belenggu, tapi belenggu yang berat. Ya. Wa ta'aman dza ghussati wa adzaban alima. Demikian pula makanan yang dia menyumbat di kerongkongan manusia, ya, dan juga azab yang pedih. Ya, jadi Allah jelaskan di sini, ya, ada belenggu-belenggu dan juga belenggu-belenggu yang itu berat, tidak hanya sekedar belenggu. Ada juga disiapkan bagi mereka makanan itu menyumbat kerongkongannya kalau dimakan. Ya, pernah kelelekan ri? Nah, itu ri satu meli aja kayak gitu, sakitnya bisa berhari-hari. Apalagi ini nyumbet kerongkongan. Ya, nyumbet kerongkongan. Ya, kalau mau dibayangkan atau kalau mau praktek, ya kulit duren tuh. Kulit duren. Kulit duren. Kok dia kerok-kerok kayak telak gitu. Ya kurang lebihnya. Nah, kemudian kita masuk pada bahasan sifatut ta'ami ahli nar, sifat makanan dari penduduk neraka. Ya, jadi ya jangan khawatir, itu disediakan makanan juga. Jadi penduduk neraka itu juga disediakan makanan atau hidangan bagi mereka. Ya. Maka Allah berfirman, ya, dalam surah Ad-Dukhan, ya, ayat yang ke-43, inna syajaratat zakum, sesungguhnya pohon zakum, ya, ta'amul athim, adalah makanan bagi para pendosa. Ya. Pohon zakum, ya,
itu makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti muhl itu ada yang mengatakan maknanya besi yang meleleh, ya. Besi itu dipanaskan sampai meleleh itu jadi kayak cairan, itu muhl. Ada yang mengatakan muhl itu kayak kotoran minyak, ya, minyak yang panas banget, ya, ya, yang sudah dipanaskan, ya, yang dia yaghli, yang dia mendidih, ya, fil butun, dalam perut-perut manusia. Minyak yang panas banget, ya, itu mendidih di perut, ya, atau mungkin lelehan besi, ya, kalau kita merujuk pada makna yang lain, itu lelehan besi yang dimasukkan ke perut manusia, ya. Kaghalyil hamim, maka dia seperti air yang panas sekali. Maka kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah As-Saffat, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum, apakah yang demikian itu, yakni yang dimaksudkan adalah makanan bagi penduduk surga, itu adalah khairun nuzulan, itu khairun itu lebih baik, ya, ataukah syajaratuz zakum, ya, ataukah pohon zakum yang lebih baik? Jawabannya tak lain, ya tentu saja makanan penduduk surga yang lebih baik, ya. Tapi di sini Allah Ta'ala ingin bandingkan, ini makanan penduduk surga yang lebih baik atau pohon zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin, sungguhnya kami itu menjadikan, ya, pohon zakum itu, ya, fitnah bagi orang-orang yang zalim. Nah, dan fitnah di dalam Al-Quran itu bisa maknanya azab, bisa maknanya itu musibah, ya, bisa juga maknanya fitnah itu adalah godaan, ya, godaan atau ujian, ya. Cuma dalam hal ini, ya, ini adalah azab, ya, yang dimasukkan adalah azab bagi orang-orang zalim. Dan pohon zakum ini dijelaskan oleh Allah, ya, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, sesungguhnya pohon zakum itu adalah pohon yang dia keluar dari dasar neraka, ya, keluar dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang mayangnya itu seperti kepala-kepalanya syaitan, ya, seperti kepala-kepalanya syaitan. Nah, ini gambaran dari pohon zakum tadi, dan ini adalah makanan dari penduduk neraka. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun, sesungguhnya mereka itu akan memakan buah zakum, pohon zakum tadi itu, dan itu akan memenuhi perut mereka. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim, kemudian sungguhnya bagi mereka, ya, itu di atasnya itu disediakan minuman yang berasal dari min hamim, ya, campuran dari hamim. Hamim itu ya air yang sangat panas sekali. Tsumma inna marji'uhum la ilal jahim, kemudian sungguhnya tempat kembali mereka itu adalah benar-benar ke neraka jahim. Nah, kemudian menu yang lain, ya, yang disiapkan kepada bagi penduduk neraka itu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, ya, mereka tidak
diberikan makanan kecuali ad-dhari. Dhari itu adalah semacam pohon berduri. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kalau mau lihat dhari yang ada di dunia dalam artian yang mirip gitu, ya, yang sejenis sesifat dengan dhari yang dimaksudkan di sini adalah yang biasa dimakan onta. Jadi tumbuhan berduri, ya, tumbuhan yang dia itu berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, yang dhari tadi itu makanan tumbuhan yang berduri itu tidak menjadikan gemuk dan juga tidak menjadikan kenyang dari rasa lapar. Nah, ini makanan yang disediakan kepada penduduk neraka. Menu yang lain, nah, menu yang lain ini menu makanannya nanti. Ini kan dalam surah Al-Haqqah Allah sebutkan falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak ada baginya pada hari ini kecuali di sini, yakni di neraka, kecuali hamim. Ya. Ya. Kecuali hamim. Ini ya air yang panas tadi itu. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu ya darah dan nanah, ya. Darah, ya, dan juga nanah. Nah, ini menu yang lain, ya. Menu dari penduduk neraka. La ya'kuluhu illal khati'un, tidaklah memakannya melainkan al-khati'un, jadi orang-orang yang dia melakukan kesalahan. Nah, ini menu makanannya, ya, menu makanan dari penduduk neraka. Ya, tadi ada apa aja? Pohon zakum, ya, pohon zakum. Kemudian semacam lelehan besi atau muhel tadi, ya, ini kotoran minyak yang panas sekali yang dimasukkan dalam perut. Ini menu yang lain, ya. Kemudian menu yang lainnya adalah dhari, jadi semacam kayak tumbuhan berduri, ya. Dan menu yang lain itu adalah ghislin, yakni darah dan juga nanah. Ada beberapa menu, ya, yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi penduduk neraka. Nah, ini ada menu minuman juga, ya. Kalau tadi makanan, ada sifatu syarabi ahlin nar, ya, jadi sifat minuman penduduk neraka, ya. Jadi ada menu makanannya, ada menu minumannya. Nah, di antara menu minumannya itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim, ya, menunya adalah nanah, ya. Menunya adalah nanah. Kalau tadi ghislin tadi campuran, ya, darah plus nanah. Kalau ini minumannya nanah, ya. Min waraihi jahannamu yusqa min ma'in sadid, ya. Dari belakangnya itu jahannam dituangkan, ya, berupa air, ya, yang dia itu sadid, ya sadid itu ya nanah itu, ya. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin. Yang nanah tadi itu yatajarra'uhu, yang nanah tadi itu kemudian dia minum, ya.
yatajarruhu, ya, dia minum itu wala yakadu yasighuhu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya. Ya, masa minum nanah, ya. Orang dipaksa untuk minum nanah. Ya, dikatakan di sini ya hampir-hampir dia tidak bisa menelannya. Dan digambarkan kondisinya itu wayatihil mautu min kulli makanin, dan datanglah kematian itu dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyitin, dan dia tidak mati. Kematian datang dari segala penjuru tapi dia tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di belakangnya itu, ya, setelahnya itu ada azab yang keras. Kemudian di antara menu minumannya lagi, ya, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahu. Mereka diberikan minum hamim, ya. Jadi air yang sangat panas sekali, air yang mendidih, ya. Maka kemudian faqatta'a am'a'ahu. Air mendidih itu menjadikan ususnya itu tercerai-berai. Ya. Menjadikan ususnya itu tercerai-berai. Ini di antara menu minumannya tadi ada nanah, ada air mendidih, air yang sangat panas sekali. Nah, kemudian juga minuman yang lain tadi disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, wa iyastaghitsu, kalau mereka minta minum, yughatsu, mereka diberikan minum. Ya. Kalau mereka minta minum, ya mereka akan diberi minum. Akan tetapi bima'in kal muhli yashwil wujuh, dengan air, ya, yang itu seperti kal muhl. Muhl tadi di antara maknanya adalah besi yang dia meleleh, atau kotoran minyak. Jadi minyak yang sangat panas sekali. Dah dipanaskan sekali, yang dia yasfil wujuh, membakar wajah-wajah. Dan dikatakan oleh Allah bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Ini adalah seburuk-buruk minuman, ya. Seburuk-buruk minuman dan juga seburuk-buruk tempat istirahat, neraka. Nah, tidak hanya air panas, ya, yang mau seger-seger, dingin itu juga disediakan. Ya. Jadi ada yang dingin juga, ada, ya, air yang disediakan itu air yang sangat dingin. Ya. Maka disebutkan dalam surah Sad, ya, ayat yang ke-57, ya, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ini, ya, inilah yang, ya, minuman mereka itu, ya, itu adalah hamimun, ya. Hamim itu kan air yang sangat panas, wa ghassaq, ghassaq itu air yang sangat dingin. Ya, jadi requestnya jadi air yang sangat panas, ada air yang sangat dingin. Ya. Jadi disediakan air yang sangat panas, ada air yang sangat dingin. Ini diantara, ya, menu minuman penduduk neraka. Nah, ini kita cukupkan di sini, guys, sampai masalah menu minuman dari penduduk neraka. Ya. Masih banyak, ya, tentang pembahasan lain, ya, seperti pakaiannya ahli neraka, ya, nanti disediakan pakaian juga. Ya. Tidak hanya pakaian, tapi juga tempat tidurnya. Ya. Jadi ya disediakan pula tempat tidur penduduk neraka. Ya. Jadi firos, ya, firos itu ya tempat tidur. Ya.
Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali belum bersahadat juga. Nah, Sebenarnya paling ringan lah kita ya nek PD ora dikumbah kayak kita ya nggak mungkin kan. Kan kita ya barangkali ya ini nggak tahu. berusaha. Jangan sampai dikumbah sih. Daripada satu bumi dua kalinya itu mintanya cuman apa tadi bersaksi tauhid tadi. Iya, yang diminta itu adalah mentauhidkan. Kita sudah mentauhidkan lah, mungkin lah kita kumbahannya itu mungkin apa seringan-ringan siksaan apa ya kayak alam tuh gimana apa karena kan ya walaupun kita seperti ini kan barangkali ya kita nggak tahu dari bisa jadi ya lebih mending daripada Abu Thalib yang belum bisa ada betul. Ya enggak ada yang lebih mending karena itu seringan-ringan siksaan itu. Berarti kan enggak ada lagi yang lebih mending gitu. Gimana posisinya itu apa? Misalnya dikubah itu loh tadi. Nah, itu tergantung dosa yang dilakukan itu dosa apa. Tergantung dosanya. Kan ada seorang mukmin yang dia juga memakan riba. Maka ribanya itu yang jadi siksa bagi dia. Dan siksa riba itu disebutkan dalam satu kita udah melewati belum ya tentang siksa-siksa khusus itu. Ada siksa-siksa khusus yang disiapkan kepada penduduk neraka ya. Jadi ada macam-macam siksa khusus. Nah, di antaranya adalah pemakan riba yang dia itu siksanya dia diletakkan di tengah sungai dan sungai itu adalah sungai darah. Setiap kali dia ingin keluar maka dilempar dengan batu mulutnya sampai remuk, dilempar maka dia kembali lagi ke tengah. Mau keluar lagi di pinggir sudah ada orang yang siap melempar dengan batu kemudian ke mulutnya sampai dia kembali lagi ke tengah. Itu diantara siksa pemakan riba. Nah, maka tergantung kan. Jadi dosa besar yang dilakukan seorang mukmin itu apa? Nah, dan itu ada siksa khususnya atau enggak gitu. Kalau ada siksa khususnya, ya berarti dia diberlakukan itu siksa khusus yang kaitannya dengan dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Nah, ini nanti besok akan kita belum kita lewati. Nanti akan ada pembahasan tentang gambaran jenis-jenis orang yang diadab di neraka. Jadi orang kafir dan munafik itu adabnya seperti apa? Kemudian orang yang membunuh jiwa, itu kan dosa-dosa besar kan? Ya, adabnya seperti apa? Pezina, adabnya seperti apa? Pemakan riba, adabnya seperti apa? Ya. Pemakan harta anak yatim, itu adabnya seperti apa? Ya. Kemudian orang yang suka ghibah, namimah, berbuat dusta, berkata dusta, itu adabnya seperti apa? Makanya kan tergantung yang dilakukan tadi itu dosa besarnya adalah dosa apa? Thalib juga mungkin ya jadi kekal saja. Ya, dia kan kalau tidak Islam ya orang kafir, dia kekal di neraka. Jadi syafaatnya Rasulullah ya cuma sebatas sampai itu ya. Atau betul itu. Iya, dia belum masuk Islam dia. Ya, Meskipun ya banyak membantu. Jadi di doanya Rasulullah kan ya
siksa tapi yang ringan itu lah Bang. Tapi dia hanya yang disampaikan oleh Nabi kan la'allahu tanfa'uhu syafaati, mudah-mudahan. Artinya kan iya, dia katakan la'allahu, mudah-mudahan syafaatku bisa memberi manfaat untuk dia. Jadi ya Nabi sendiri tidak memastikan. Ya. Mudah-mudahan dapat manfaat itu. Jadi dapat hukuman paling ringan terus. Tapi dalam riwayat yang lain itu sudah dipastikan bahwasannya disebutkan kan tadi yang paling ringan siksanya itu adalah Abu Thalib. Ya, dari situ boleh jadi kita bisa simpulkan bahwasannya syafaat dari Nabi itu pada akhirnya diterima oleh Allah hingga kemudian dijadikan siksanya itu paling ringan. Karena disebutkan tadi orang yang paling ringan siksanya di neraka itu Abu Thalib. Nah, ini kan berarti karena syafaat Nabi.